Masih dalam suasana hari kemerdekaan ya Bapak Ibu semuanya. Walaupun kita dalam segala keterbatasan pada saat ini, tidak mengurangi rasa kita bersyukur atas kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Sampai saat ini kita bisa hadir di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan berikan kesehatan buat kita, itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa, kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang luar biasa dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam sepanjang hidup kami. Kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau, yang begitu mengasihi kami. Terlebih pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya negara dan bangsa kami, negara tercinta Indonesia ini Tuhan. Kau pulihkan Tuhan, Kau pulihkan Tuhan, Kau pulihkan bangsa kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Syukur atas setiap rencana dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Kami bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Haleluya. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu.
kita akan satukan hati untuk berdoa kepada negara kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. biasa dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Monggo Bapak Ibu yang mungkin tidak kuat berdiri, Bapak Ibu yang lansia silakan duduk, kalau yang kuat berdiri silakan berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian karena kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita bersyukur sekali ya Tuhan. Kita berdiri di sini itu adalah juga karena kemerdekaan Tuhan yang telah Tuhan berikan. Suatu kesehatan yang luar biasa yang mungkin saat ini mahal harganya di tengah-tengah pandemi saat ini ya Tuhan. Itu sangat-sangat luar biasanya ya. Bersyukur sekali, bersyukur atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan itu baik. Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Kita akan nyanyikan satu pujian. Tuhan itu baik. Haleluya Yesus. Kasih setiamu Tuhan, selalu larung rahmat-Mu bagiku. Amin.
terjadi dalam setiap hidup kita. Tuhan itu baik. Tuhan punya maksud dan rencana yang baik dalam setiap kita ya. Meskipun proses itu sangat mungkin sangat menyakitkan ya. Tapi melalui proses pendewasaan yang kita lalui saat ini, mungkin Bapak Ibu semuanya, itu menambah keimanan kita. Karena Tuhan punya rencana yang indah buat setiap hidup kita. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, Tuhan itu baik. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Kita siapkan hati kita menikmati firman Tuhan melalui pujian ini Tuhan. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Yesus, terima kasih. Dalam segala hal yang terjadi, ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Amin Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, haleluya Yesus. Yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Tuhan baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Tuhan, ku sembah, ku sembah, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan pada hamba-Nya yang menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini.
Engkau memberikan kemerdekaan kepada kami. Dengan terbukti kami bisa hadir pada saat pagi hari ini untuk bertemu dengan Engkau di tempat ini. Bahkan terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kami untuk kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan yang baik di dalam setiap kehidupan kami. Kami juga belajar untuk bisa mengatakan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami dapat mengatakan Engkau baik, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami akan belajar bersama-sama dari firman-Mu. Tuhan membukakan hati kami untuk kami mengerti akan firman-Mu. Dan kami terus Tuhan mengerti lewat pikiran kami juga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya mungkin kita sudah terbiasa gitu ya mendaftar begitu, kurang akhirnya ada yang usul. Wah kalau ada yang istimewa gitu ditebeli. Usul ya Mbak Nur. Nanti kalau bernuansa merah gitu ditebeli katanya supaya lebih diperhatikan. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu Saudara semuanya bahwa kita diberikan kemerdekaan untuk kita bisa saat ini beribadah kepada Tuhan, dan kita akan belajar bersama-sama tentang mengembangkan potensi diri. Berarti itu juga perlu kemerdekaan untuk mengembangkan potensi diri di dalam kehidupan kita, itu juga perlu kemerdekaan. Kenapa? Kadang-kadang seperti ini, ya sudahlah, situasinya seperti ini ya saya nurut aja, suruh di rumah ya di rumah saja, tidak mengerjakan apa-apa ya sudah ya. Itu suatu kepasrahan yang menekan kemerdekaan kita. Ya memang kita kurang merdeka ya hari ini dengan disuruh protokol kesehatan gitu ya. Kurang merdeka, jadi nyanyinya aja ngos-ngosan. Waktu saya berdiri di situ, Sepna, "Mah kenapa kok ngos-ngosan?" Saya itu punya, kalau udaranya dingin, saya nafasnya itu kurang los begitu. Jadi antara nyanyi dengan nafas itu ngos-ngosan ya. Tapi mari kita belajar kembali lagi. Mengembangkan potensi diri itu dapat dilihat dalam Roma 12 ayat 4 sampai dengan 8. Mari tolong bukakan dulu dalam Roma 12 ayat 4 sampai dengan 8. Firman Tuhannya kok enggak dibaca ya? Ya, kita membaca dulu dalam Roma 12 ayat 4 sampai dengan yang ke-8. Ya, di sini, sebab sama seperti pada satu tubuh mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, ini adalah karunia-karunia rohani yang Tuhan sudah sediakan buat kita semuanya. Ya, kita kembali lagi. Nah, di sini ini Musa diizinkan Tuhan 40 tahun di padang pasir agar mempersiapkan diri menjadi pemimpin bangsa Israel yang besar. Contohnya satu Musa, dan yang kedua di sini Yusuf diizinkan Tuhan mengalami ketidakadilan sehingga masuk penjara agar bisa menjadi raja muda
di Mesir. Tuhan merancangkan segala sesuatu di dalam kehidupan orang percaya agar mampu mengembangkan potensi diri dan hidup berguna bagi pekerjaan Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Jadi karunia itu sudah Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita. Tuhan berikan di dalam kehidupan kita agar kita itu semakin maju di dalam Tuhan. Ya, semakin maju. Contohnya seperti Musa sampai mengalami ini 40 tahun di padang pasir, bahkan di sini Yusuf pun diizinkan untuk dipenjara. Jadi kita nggak usah sampai yang seperti itu. Tapi biarlah Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita bisa mengatakan seperti, kok masalah ini terjadi sama aku ya? Ada apa? Seperti itu. Kok masalah ini belum selesai, aku sudah mengalami masalah yang seperti ini. Ada apa? Ya, seperti ini ya, Musa dengan Yusuf. Ada apa? Mereka kenapa harus seperti menderita gitu ya? Tuhan mengasah kehidupan kita. Tuhan untuk memberitahukan kepada kita untuk kita mengerti. Kita itu sebetulnya bisa. Kita itu sebetulnya mampu, karena apa? Itu sudah diberikan kepada kita. Kalau aku mengalami masalah ini, berarti Tuhan punya rencana. Rencananya apa? Aku bisa menguatkan orang lain yang pada saat itu curhat kepadaku, sehingga bisa menyelesaikan masalahnya. Ternyata seperti itu. Jadi apa yang kita alami di dalam kehidupan kita, ada rencana Tuhan, ada potensi yang terpendam dalam kehidupan kita agar itu bisa membuat kita mengerti bagaimana kita bisa mengembangkan potensi diri. Kok masalah ini begini ya? Ada apa ini? Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan potensi yang diri? Yang pertama, tertanam dalam tubuh Kristus. Di dalam Roma 12 ayat 4 ini sudah ada di sini, sudah dituliskan di sini ya. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Tangan kita mempunyai tugas yang tidak sama dengan kaki. Kaki untuk berjalan. Kecuali orang yang memang cacat dan menggunakan tangannya enggak ada, semuanya menggunakan kaki, itu berbeda, itu spesial gitu ya. Di dalam kita semuanya di dalam Tuhan ini berbeda-beda, tidak ada yang sama. Kita dilahirkan di dalam keluarga dengan peraturan yang berbeda-beda, dengan disiplin yang berbeda. Sehingga kalau di tempat saya diajarkan untuk bisa kalau jalannya, kalau dari ke kota itu 1/4 jam, berarti saya harus bisa pergi 1/4 jam. Kalau harus beribadah, berarti saya lebih awal untuk bisa berangkat seperti itu. Jadi tempat saya itu diajarkan seperti itu. Kemudian diajarkan untuk jalan bisa cepat, ya, bisa cepat gitu. Jadi suatu saat saya seminar dengan Ibu Nani gitu ya. Saya masih muda, Bu Nani ya sudah berumur begitu, belum terlalu sepuh kok Bu. Jadi bagaimana caranya supaya saya tidak meninggalkan beliau gitu ya. Saya tidak meninggalkan beliau dengan keluar harus cepat-cepat, maksudnya dengan banyak orang gitu, 300-200-an makan begitu. Biasanya kalau terakhir di dalam seminar itu tinggal nasi gitu ya. Bagaimana caranya supaya beliau juga sama dengan saya. Saya gandeng beliau. Dan saya Saya gandeng, otomatis saya harus menyamakan langkah beliau gitu ya. Saya harus menyamakan langkahnya, tapi agak saya seret sedikit sebetulnya gitu ya. Agak saya dorong sedikit jalannya. Dan kalau itu sek-sekan, saya tempatkan di depan saya begitu ya. Biasanya ada beberapa ibu-ibu yang gitu. Saya tempatkan di depan saya, jadi saya dorong pelan-pelan gitu ya di depan saya, sehingga tidak tertinggal seperti itu. Jadi kita semuanya mempunyai tugas masing-masing lah, potensi, bakat masing-masing. Di dalam BBI kalau saya disuruh masak, saya selalu mengatakan saya enggak bisa. Saya bisa masak buat keluarga saya sendiri. Tapi kalau masaknya untuk orang banyak, maksudnya 20, 30, saya akan mengatakan maaf saya enggak bisa, saya yang bisa aja.
Itu namanya apa? Bahwa saya tidak begitu berpotensi untuk bisa memasakkan orang yang lebih banyak. Jadi saya menyadari itu tidak bisa. Itulah kekurangan saya begitu ya. Jadi kita semuanya mempunyai potensi, mempunyai bakat, mempunyai keahlian atau kelebihan masing-masing untuk bisa dilakukan. Tangan, jari, walaupun jarinya ada 5, itu juga akan berbeda-beda gitu ya. Akan berbeda-beda. Keselamatan adalah anugerah dan kasih karunia Tuhan bagi setiap orang. Kita diselamatkan, semua orang itu juga punya anugerah, berhak gitu ya. Jadi tidak aku pilih kasih, enggak. Keselamatan adalah anugerah dan kasih karunia Tuhan bagi setiap orang. Setelah kita menjadi orang percaya, kita harus tertanam dalam tubuh Kristus sehingga bisa berfungsi dan bertumbuh ke arah yang Tuhan kehendaki. Setelah kita percaya kepada Tuhan, kita punya lingkungan, kita punya komunitas, kita punya wadah sendiri. Mari kita bertumbuh di situ. Mari kita bertumbuh di situ. Tangan itu, mulut itu tidak akan mungkin, aku sangat berguna loh. Kalau tidak ada mulut, nggak akan bisa melakukan apa-apa, nggak akan bisa ketemu dengan orang itu, mulut itu akan lebih berguna, tidak bisa. Kita tidak akan bisa menonjolkan masing-masing. Tapi kembali lagi, kita punya fungsi, kita punya bakat, kita punya keahlian. Kalau di dalam gereja ini, mari kita bertumbuh masing-masing. Seperti firman Tuhan tadi, kalau kita mempunyai karunia untuk menasehati, mari kita gunakan untuk menasehati. Kalau kita mempunyai, Tuhan kok menempatkan saya untuk bisa memberi buat gereja, monggo gitu ya. Monggo kita lakukan. Saya kok bisa menyanyi begitu ya. Maksudnya bisa singer atau bisa WL. Mari kita akan maju bersama-sama. Karena semuanya itu adalah anugerah Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan ini. Berfungsi dan bertumbuh ke arah yang Tuhan kehendaki, yaitu memuliakan Tuhan. Kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan dan berguna. Ya, kalau kita bisa mengatakan, mari kalau enggak ada pandemi gitu ya, yang biasanya ramah, bisa mengajak, kita mengingatkan saudara seiman kita, ayo kita pergi ke gereja bersama-sama, ayo kita berbakti bersama-sama. Itulah bisa dikatakan potensi juga yang ada di dalam diri kita, kehidupan kita. Apalagi tugas kita begitu kalau di rumah gitu ya. Kadang-kadang seorang ibu itu atau perempuan itu mengingatkan, ayo kita berdoa bersama gitu ya, mengingatkan. Kadang-kadang seorang bapak itu kan sudah sibuk dengan pekerjaannya, lupa begitu ya. Kita punya, ataupun juga kita mengingatkan saudara seiman kita memberikan semangat, kita memberikan waktu gitu ya untuk mendengarkan hal-hal yang mungkin dapat menolong semuanya. Yang kedua, menemukan karunia rohani. Nah, di dalam Roma 12 ayat yang ke-6 di sini dikatakan, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Kita diberikan kasih karunia, di sini dikatakan karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Seperti tadi, apa yang dapat kita lakukan, mari kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk kemuliaan. Kalau saya disuruh dekor begini ya, saya akan mikir ini gereja. Terima kasih buat kemarin ada tim yang dekor, ditambahin sedikit begitu ya, sama kita bisa pegang bendera. Terima kasih tim dekor yang sudah bekerja begitu. Walaupun ditambahi ornamen atau hiasan sedikit, itu sudah agak memeriahkan. Kalau saya disuruh berpikir seperti itu, saya kan nggak bisa. Ini mau tak kasih apa ya? Ya saya taunya beli bendera, dihiasi sama bendera atau pakai yang plastik begitu. Saya taunya seperti itu, tapi nggak sampai kepikir untuk bisa membeli balon seperti itu. Kita semuanya mempunyai karunia yang berbeda-beda.
Mari semuanya untuk kemuliaan Tuhan, ke arah yang Tuhan kehendaki. Tuhan menciptakan setiap kita itu unik. Walaupun anak kembar sekalipun, apa yang dapat dikerjakan itu tidak sama. Tidak sama. Kalau kita memperhatikan siapa, Rido sama siapa ya yang itu kembar, tapi wajahnya agak berbeda, rambutnya juga berbeda, yang ikut di dangdut itu ya, lagu apa itu. Ya seperti itu, saya memperhatikan walaupun wajahnya itu sama, tetapi Tuhan tetap memberikan kita itu unik dan berada dalam rancangan Tuhan yang ajaib. Artinya Tuhan memiliki tujuan yang berbeda-beda bagi setiap kita. Itu sebabnya penting bagi orang percaya untuk dapat menggali dan menemukan apa karunia rohani yang dimilikinya. Dengan menemukan karunia rohani, kita akan lebih memahami apa yang harus kita kerjakan dalam memenuhi rencana Allah. Apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tadi ya, yang menasehati, yang mengajar, yang memberi seperti itu, dan masih banyak hal yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Karunia-karunia rohani. Karena kita ada dalam gereja, jadi kita belajar untuk karunia rohani. Akan tetapi pada saat kita keluar dari gereja, kita hidup di dalam bermasyarakat, di masa pandemi begini, banyak hal yang terjadi. Apa yang tidak pernah dipikirkan ternyata bisa dikerjakan. Kalau kita melihat di acara televisi, memelihara kucing sehingga bisa sekarang yang aneh-aneh, ada binatang yang aneh-aneh gitu dijual ternyata gitu ya. Sekarang kalau saya memperhatikan ibu-ibu semuanya yang suka bunga, sekarang bunga janda bolong tidak terlalu katanya gitu ya. Yang sekarang mulai naik katanya bougainville. Ada ibu-ibu yang bisa seperti itu dan menghasilkan uang. Nah, di saat-saat yang seperti ini, mari kita jangan tertekan dengan peraturan-peraturan yang ada. Ya kalau pada saat ini kita disuruh protokol kesehatan, mari kita tetap datang kepada Tuhan dan kita tahu keselamatan itu anugerah buat kita semuanya. Sehingga kita tidak hanya bisa diam saja, tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita dapat menemukan potensi dalam kehidupan kita. Saya pernah ngobrol dan mendengar, kalau kita semakin lama online, kehidupan rohani kita lama-lama akan turun. Berdoa juga bisa malas. Apalagi membaca Alkitab, itu bisa juga membuat kita malas. Jadi mari kita bersemangat kembali. Temukan potensi diri kita. Apa yang dulu tidak dapat, apa yang dulu aku pernah lakukan. Mungkin kita memuji Tuhan, mungkin kita berdoa buat saudara-saudara seiman kita, buat negara kita. Mari kita kerjakan lagi, mari kita lakukan lagi, begitu ya. Kita lakukan lagi seperti di sini. Mari kita kembali menemukan karunia rohani kita, sehingga kita lebih memahami apa yang harus kita kerjakan dalam rencana Allah. Di dalam situasi yang seperti ini, banyak yang bisa kita kerjakan. Dengan cara, ya kita membaca firman, kalau kita bisa juga mendengarkan puji-pujian seperti itu, semangat kehidupan kita, semangat kerohanian kita dapat dibangkitkan kembali. Ya, yang terakhir, ketiga. Mengembangkan karunia rohani. Itu kita bisa baca di dalam Matius 25 ayat yang 20 sampai 21. Di sini dikatakan kita mungkin bisa memahami lagi begitu ya, lebih mengerti lagi. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan yang setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar.
masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kalau kita ingat tentang talenta ini, kita ingat ya, ada yang 5, ada yang 3, ada yang 1. Dan yang 1 mengatakan, Tuanku, Tuhan yang jahat. Ya. Kalau kita bisa mengatakan, ya ampun Tuhan, aku gur dikasih 1 tok, kok disuruh disuruh mengembalikan gitu ya. Kita belajar, kalau kita bisa melakukan perkara yang kecil, Tuhan akan bisa memberikan perkara yang besar. Mungkin kita hanya WA kepada teman kita, ayo kita semangat di dalam Tuhan, ayo kita maju terus di dalam Tuhan. Pada saat sekarang ini, jangan lupa tetap pakai masker ya. Kita mengingatkan itu hal yang sepele, tapi itu juga sangat berguna buat saudara-saudara kita, baik saudara seiman ataupun saudara di dalam keluarga kita masing-masing. Tuhan berkenan dan memberi apresiasi, penghargaan, hormat. Ya, seperti Pak Presiden Jokowi memberikan apresiasi buat Grisya bersama Apri gitu ya, ditelepon langsung begitu ya. Saya memberikan apresiasi, hormat begitu ya, karena memberikan sudah memenangkan medali dan lagu Indonesia Raya dikumandangkan begitu ya. Tuhan berkenan dan memberikan apresiasi kepada hamba yang mengelola talenta dengan baik, serta menghukum hamba yang malas dan tidak mengelola talenta yang Tuhan berikan. Apa yang dapat kita berikan buat Tuhan? Kehidupan kita, penyembahan kita kepada Tuhan, ya, mengingatkan saudara seiman kita. Itu namakan kita sedang mempersembahkan segala sesuatunya untuk Tuhan, memberikan yang baik buat Tuhan. Tuhan tetap mau memberikan upah buat kita. Apa yang kita kerjakan buat Tuhan, Tuhan itu tidak ya sudah begitu, enggak. Pasti akan memberikan penghargaan buat kita. Tuhan menginginkan agar setiap talenta yang diberikan kepada kita itu diberikan kepada kita untuk dikembangkan, termasuk karunia rohani. Tujuannya agar kita mendukung pekerjaan Allah di muka bumi. Potensi, keahlian, talenta yang dapat kita lakukan, yang Tuhan berikan buat kita, mari kita kerjakan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya pada saat kita pun berada di dalam masyarakat dengan segala protokol kesehatan ataupun dengan yang dapat kita kerjakan, itu juga memuliakan nama Tuhan. Saya berterima kasih kalau ada bapak ini, ibu ini, semuanya itu dapat diselesaikan ya. Yang seperti itu, kita memuliakan nama Tuhan. Kalau kita maksudnya dibicarakan hal yang baik, mari kita bersyukur. Itu semuanya karena karunia Tuhan. Itu semuanya karena anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Kita bisa ada di dalam gereja, itu juga karena anugerah Tuhan. Kita ingin memberikan hidup kita yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi pada saat pagi hari ini kita belajar, mari kita kembangkan potensi kita. Apa yang bisa kita kerjakan di dalam kehidupan kita, kalau itu baik, kalau itu memuliakan nama Tuhan, mari kita kerjakan dengan baik. Saya percaya Tuhan tidak akan tinggal diam, tetapi Tuhan akan menambahkan terus. Bahkan mungkin yang tidak pernah kita lakukan, itu dapat kita kerjakan. Walaupun mungkin ada orang yang mengatakan, sok-sokan, biarkan. Wah, gaya banget ya sekarang, tidak apa-apa. Tapi Tuhan pasti membela kita semuanya, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa, kita berterima kasih karena Tuhan sudah mengasihi kita semuanya, Tuhan sudah memberkati kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, Engkau tetap mengasihi kami. Dengan kejadian-kejadian yang ada, Engkau tetap memberkati kami. Kami belajar untuk berkata, terima kasih Tuhan, Engkau baik di dalam kehidupan kami. Kami belajar untuk mengatakan Engkau sangat baik di
di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya pada saat kami belajar firman-Mu, Engkau melihat hati kami. Dan apa yang sudah Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kami, itu juga akan menolong kami semuanya untuk mengerti segala rencana yang Tuhan berikan buat kami. Ajari kami Tuhan untuk memahami setiap firman yang Kau berikan kepada kami. Ajari kami Tuhan untuk terus mengerti, sehingga setiap talenta atau potensi yang ada dalam kehidupan kami, itu akan kami terus kembangkan, dan semuanya bertujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih buat pagi hari ini untuk anugerah-Mu yang luar biasa, sehingga Engkau tetap memperhatikan kami, Engkau tetap peduli di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan kami dapat berkata, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang penuh kasih, dan sangat Tuhan memberkati kami, dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan biarlah potensi yang Tuhan berikan buat kehidupan kami masing-masing, kami belajar untuk terus mengembangkannya dan menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom jemaat, berikut adalah sekilas info GBI Maranatha. Terima kasih untuk pelayanannya hari ini, Ibu Pendeta Muda Trivena Triani untuk ibadah yang pertama dan yang kedua. Latihan ibadah raya yang pertama dan kedua dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 5 sore atau 6 sore waktu Indonesia Barat. Ibadah raya yang pertama dilaksanakan pada hari Minggu pukul 7 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dan ibadah raya yang kedua dilaksanakan pada hari Minggu pukul 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Jemaat bisa mendaftarkan diri kepada Ibu Nur atau grup GBI Maranatha. Kami, keluarga besar GBI Maranatha, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Yedida Dwi Haryanti pada tanggal 17 Agustus dan Bapak Agustinus Nugroho pada tanggal 22 Agustus. Demikian sekelas info dari kami. Ya, salam. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini kita diberkati Tuhan. Ada pengumuman tambahan, yaitu yang akan bertugas pelayan minggu depan. Worship leadernya Saudari Tabita, singernya Bapak Selamat dan Saudari Nina, musiknya Saudari Ria, Bapak David dan Saudara Ali, multimedia Saudara Carlos, pembicara saya sendiri. Nah, itu pengumuman yang akan kita laksanakan, jalani di minggu depan. Itu aja. Mari kita akan akhiri pada pagi hari ini. Kita nyanyikan satu pujian. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari kita bagi diri semua. Yesus, puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus.
Puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu, karena Engkau adalah Gembala Agung kami, Raja di atas raja, yang memerintah atas kehidupan kami, yang sudah memberkati kami pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur biar apa yang kami kerjakan semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Pujian pengagungan kami kepada Tuhan dan firman-Mu yang memberikan ketegasan bahwa kami memiliki potensi yang ada dalam diri kami untuk kami kembangkan, untuk kami kembangkan terus untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Engkau memberkati setiap kami. Kami juga berdoa untuk anak-Mu yang dalam minggu ini berulang tahun. Tuhan berkati kehidupan keluarga, kehidupan nikah mereka, pekerjaan, biar terus Tuhan berhasil, baik Mbak Dwi maupun Mas Agus ini ya Tuhan. Kami yakin percaya pertolongan-Mu adalah pertolongan yang sempurna. Apapun yang kami kerjakan pagi hari ini, biarlah semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga teringat akan pemerintah negara bangsa kami yang terus sedang bergelut dengan pandemi yang ada ini. Tapi kami bersyukur karena pertolongan Tuhan semakin hari semakin terlihat, semakin hari semakin nyata. Oh Tuhan, banyak orang-orang yang terpapar COVID ini semakin hari semakin turun. Dan kami yakin percaya pemulihan akan segera terjadi, perekonomian segera bangkit kembali. Terlebih di kota Salatiga kami bisa melihat, menyaksikan bagaimana sekarang tinggal sedikit ya Tuhan. Kami yakin ini semua adalah pertolongan Tuhan dan kesadaran setiap masyarakat, terlebih kami yang di Salatiga ini ya Tuhan. Kami terus berdoa, mohon berkat Tuhan, mohon penyertaan Tuhan atas negara bangsa kami, atas Salatiga ini. Biarlah berkat-Mu melimpah atas bangsa negara kami. Kami juga bersyukur atas kasih kemurahan-Mu dan menyerahkan terus untuk kelancaran daripada vaksin yang terus digerakkan di dalam pemerintahan kami. Kami terus berdoa supaya Tuhan memberkati baik vaksin pertama dan kedua. Mari Bapak, Engkau akan campur tangan di dalamnya. Itu akan menambahkan kesehatan untuk masyarakat Indonesia ini ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Sekali lagi menyerahkan rangkaian rencana ke depan dalam pemberian tangan Tuhan. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang boleh hadir pagi hari ini dalam segala pekerjaan usaha, apapun yang mereka kerjakan, dibuat Tuhan berhasil, diberkati oleh Tuhan. Kehidupan nikah mereka, keluarga mereka, sekolah kuliah mereka diberkati oleh Tuhan. Kami yakin percaya pertolongan adalah pertolongan yang sempurna. Pada akhirnya Bapa di surga, mohon kedatangan-Mu atas seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat anugerah, damai dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus atas kehidupan keluarga-Mu, hidup nikah-Mu, sekolah kuliah-Mu, sehingga engkau menjadi orang yang berkat Tuhan. Segala pekerjaan-Mu dibuat Tuhan berhasil dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.